Tiba-tiba itu ada angin kenceng banget ke sana. Gara-gara angin itu, uang-uangan itu pada berhamburan, berserakan, berantakan. Nah, Mbak Fitri itu mengutin uang-uang monopolinya sampai di pinggir teras rumah. Pas Mbak Fitri ambil uang monopolinya di situ, dia mendengar samar-samar ada suara kayak orang sesek napas. Tapi entah kenapa pada saat itu Mbak Fitri ini ada dorongan yang kuat banget untuk noleh ke arah pekarangan, Lur. Karena penasaran banget ya, akhirnya Mbak Fitri ini terus noleh lah ke arah pekarangan. Dan tahu nggak apa yang ada di sana? Di sana ada orang, tapi kayak bukan orang, karena itu badannya kurus banget, Lur. Kayak cuman tulang sama kulit aja. Dan dia posisinya itu berdiri tapi pakai kedua tangan dan kedua kakinya. Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah mengklik video ini. Balik lagi sama Nyong Nafa. Hai. Ayo, yang kemarin sudah pada nyoblos siapa cung? Ini kayak Nyong nih. Jarinya udah dicelup tinta pemilu. Pamer cerita nih. Apa jangan-jangan ini sedulur pada golput ya? Ayo lu parah banget ayo. Gara-gara ini ya mumet mikirin drama-drama kampanye sebelum pemilu itu ya. Kayak cerita sedulur yang satu ini, Lur. Ini juga ceritanya tuh mumetik banget ya. Padahal pemilunya tuh cuma tingkat kelurahan desa kayak gitu. Kan masih kecil ya. Penasaran nggak sama ceritanya? Yuk kita simak aja di video kali ini. Tapi sebelum kita mulai, yang belum subscribe, ayo diklik dulu tombol subscribe-nya. Terus juga kalau misalkan sedulur mau pada kirim cerita-cerita horor atau pengalaman-pengalaman yang serem, itu boleh banget juga kirim aja ke alamat email atau nomor WhatsApp di bawah ini. Langsung aja yuk, nggak usah pakai lama. Cekidot. Di episode kali ini, Nyong bakalan membawakan cerita pengalaman horor dari salah satu sedulur Sinles daerah Jawa Timur yang bernama Fitri. Mbak Fitri ini membagikan kisahnya tentang keluarganya yang mendapatkan kiriman gaib pada masa kampanye pemilihan umum kepala desa. Wow, kampanye pemilihan umum ini adalah topik yang lagi hangat-hangatnya sekarang ini, ya kan ya? Jadi ceritanya ini pada tahun 2013, pada saat itu Mbak Fitri ini masih kelas 1 SMA. Nah, Mbak Fitri ini tinggal sama bapak ibunya di sebuah desa di kabupaten di Jawa Timur. Nah, pada saat itu Mbak Fitri ini anaknya tuh anak rumahan banget gitu, introvert gitu, jadi nggak suka main ke sana ke sini gitu. Tapi pada suatu hari Mbak Fitri diajakin sama tetangganya buat ikut gabung ke organisasi desa yang namanya Karang Taruna. Karang Taruna itu kan isinya pemuda-pemuda, remaja-remaja seumuran Mbak Fitri gitu kan. Nah, Mbak Fitri itu awalnya ngerasa kayak males kayak gitu kan. Ngapain sih kesana sana dan cuma datang ya udah datang aja, absen aja gitu. Tapi lama-lama Mbak Fitri ini ngerasa wah seru juga ternyata ikut organisasi Karang Taruna ini. Dia jadi kenal sama berbagai pemuda seusianya gitu kan, dari desanya dia sendiri, terus juga dari desa-desa lain. Sejak masuk ke organisasi, Mbak Fitri ini jadi lebih tahu tentang dunia politik di desanya itu kayak gimana. Nah, Mbak Fitri ini awalnya kaget Lur, karena mikirnya yang kayak begituan itu cuman ada di TV-TV aja. Jadi itu beredar bahwa perangkat desa di sana itu banyak yang pada korupsi, bahkan kepala desanya sendiri, Lur. Awalnya Mbak Fitri itu nggak percaya ya, karena bapaknya Mbak Fitri itu juga salah satu staf desa di sana. Meskipun ya yang jabatannya itu yang paling di bawah gitu kan. Tapi terus bapak sendiri yang bilang kalau memang kondisi desa itu udah separah itu. Jadi itu ada sebagian kubu yang mihak Pak Kades yang pada suka ngambilin uang desa. Nah, mereka kenapa berani kayak gitu? Karena ya backupannya itu kepala desanya sendiri. Terus Kadesnya juga pede aja gitu ngambilin uang rakyat karena dia ini terkenal emang punya banyak duit gitu, kaya gitu. Jadi dia bisa nyogok sana, nyogok sini buat tutup mulut gitu, Lur. Nah, ini juga yang Mbak Fitri heranin sampai sekarang, Nyong juga ya. Kenapa orang-orang yang justru punya banyak duit itu mereka yang suka ngambilin uang rakyat gitu, yang korupsi gitu kan? Serakah nggak sih namanya? Ya Allah.
Nah, Mbak Fitri itu cerita beberapa bulan pada saat itu bakal diadakan sebuah pemilihan kepala desa baru. Dan kocaknya ya Lur ya, Bapak kepala desa yang itu juga mau nyalon lagi. Nah di sini sebagian warga yang gak pada mihak Pak Kades itu pada ngebujuk Bapak buat maju nyalon. Karena reputasi Bapak di masyarakat itu alhamdulillah baik, karena memang pekerjaan Bapak itu mengharuskan dia lebih dekat sama masyarakat, dan juga masyarakat itu tahu Bapak ini orangnya bersih gitu, nggak neko-neko lah. Pertamanya Bapak itu nggak mau karena nanggung ekspektasi sebanyak itu dari masyarakat kan urusannya gede banget ya, berat gitu kan. Tapi setelah beberapa pertimbangan, Bapak diskusi lah sama Ibu, kemudian diskusi juga sama si Mbak Kakung. Si Mbak Kakung itu bapaknya Bapak. Akhirnya Bapak memutuskan untuk maju. Singkat cerita, calon kepala desanya itu fix ada dua. Bapaknya Mbak Fitri sama Bapak kepala desa yang pada saat itu masih menjabat. Nah, tim sesnya Bapak itu juga sudah terbentuk. Kemudian, meskipun belum memasuki masa kampanye resmi, Bapak itu sudah beberapa kali sowan ke rumah warga untuk minta izin, minta restu, dan minta dukungan. Bapak itu orangnya nggak aneh-aneh loh, nggak mau lah dia yang ngasih-ngasih uang, ngasih-ngasih sembako kepada warga biar mereka pada milih Bapak, itu nggak mau. Meskipun juga pernah disaranin begitu sama tim sesnya, tapi Bapak itu kekeh nggak mau. Nah ini nih, proses menuju pemilu itu benar-benar di luar dugaan Lur. Ada aja kejadian aneh yang dialami sama Mbak Fitri dan keluarganya, dan juga teman-teman Bapak yang pada jadi tim ses. Bahkan warganya itu juga pada kena Lur. Jadi tuh awalnya ada seorang warga yang sowan ke rumah Bapak buat ngasih tahu kalau dia ini akhirnya mau mendukung Bapak. Tapi besoknya beliau ini mengalami kecelakaan Lur. Oke, kalau cuma 1-2 kali mungkin itu ya udah musibah aja, kebetulan aja. Tapi ini hampir setiap ada warga yang habis sowan ke rumah Bapak, pasti besoknya atau lusanya itu mereka mengalami kecelakaan atau ya tiba-tiba sakit aja gitu. Nah kemudian Pak Rahmat, teman dekatnya bapaknya Mbak Fitri ini bilang kalau bisa aja itu kiriman dari pihaknya Bapak Kades yang itu, biar warga-warga itu pada nggak milih Bapak. Nah karena Bapak udah nggak mau lah ada warga yang celaka lagi, akhirnya beliau nutup rumah, nggak nerima tamu siapapun kecuali tim sesnya atau ya saudara-saudaranya. Sekitar hamin 2 bulan, kejadian anehnya itu makin menjadi Lur. Mereka ini sering banget mendapati teras rumahnya itu kotor banget sama tanah-tanah yang bertebaran. Yang pertama ngelihat itu adalah Bapak pada saat subuh-subuh mau ke masjid. Dia ini melihat lantai teras rumahnya itu kotor banget karena ada tanah yang tersebar-sebar. Akhirnya ya udahlah dibersihkan aja ya kan ya. Tapi hari-hari setelahnya tuh juga ada lagi tanah yang disebar-sebar Lur. Dan bukan cuma tanah aja, tapi juga ada garam. Setelah 2 minggu akhirnya teras itu bersih, nggak ada lagi tanah-tanah atau garam-garam yang berterbaran di sana. Tapi besoknya dikiranya kan udah ya, udah selesai gitu, nggak ada lagi. Ternyata Lur, malah ini lebih parah dan menjijikkan. Kalian tahu gak apa yang ada di sana? Ada ludah manusia yang berceceran di teras rumahnya Mbak Fitri Lur. Akhirnya ya udahlah Mbak Fitri, Ibu dan Bapak itu terus-menerus membersihkan si kotoran itu di teras rumahnya meskipun sambil nahan mual-mual. Sampai seminggu kemudian Lur, suatu malam itu Mbak Fitri yang lagi tidur di kamarnya. Jadi kamarnya Mbak Fitri itu ada di depan. Jadi jendela kamarnya itu langsung menghadap ke teras. Nah Mbak Fitri lagi tidur, kemudian tiba-tiba dia kebangun sekitar jam 2 malam karena mendengar ada suara langkah kaki pakai sendal jepit tapi diseret-seret. Nah Mbak Fitri itu nggak langsung ngecek ke jendela kamarnya karena kan takutnya maling atau orang jahat gitu kan. Akhirnya Mbak Fitri bangun, pergi ke kamarnya Ibu, terus ngebangunin Ibu dan Ibu ngebangunin Bapak. Terus mereka buru-buru lah untuk mengecek ke depan. Mereka ngeliat dulu tuh dari jendela. Pas dilihat, kalian tahu nggak apa? Ada seseorang ibu-ibu mundur nih, ibu-ibu pakai mukena terusan sambil itu di lantai, di pot tanaman, di meja kursi yang di teras, kena semua ludah sama dia. Refleks dong ya Bapak langsung ngegedor jendela sambil hehehe gitu kan. Terus mereka langsung tuh ngebukain pintu, dan pas dibuka pintunya itu ibu-ibu berhenti nengok ke mereka, nyengir, terus langsung kabur. Kebayang gak Lur? Ini ibu-ibu pakai mukena putih ya, dia jalan mundur sambil ngeludah-ngeludah, terus pas ngeliat Ibu, Bapak sama Mbak Fitri di ambang pintu, dia cuman kayak gini. Terus kabur. Bayangin sengeri apa cuy?
Mbak Fitri di situ lemes, kaget, shock, sampai tuh kaki tuh geter-geter. Mereka berdua, si bapak sama ibu juga kayak yang shock kayak gitu, nggak bisa ngejar, nggak bisa refleks ngapain karena saking kagetnya. Dan mereka adalah beberapa detik setelah itu tuh masih mencerna kejadian itu. Nah terus akhirnya sampai beberapa detik kemudian mereka terus langsunglah bersih-bersih itu teras, sebagian teras yang udah kena ludahnya si ibu, dibersihin pada saat itu juga jam 2 pagi. Gila gak sih? Nah terus kata ibu sama bapak, mereka ini nggak kenal siapa ibu-ibu itu. Dan udah jelas, udah pasti banget si ibu ini bukan warga situ. Kemudian siang harinya ibu sama Mbak Fitri itu jatuh sakit. Nah awalnya tuh kayak cuman ya udahlah mungkin ini shock gitu kan karena kejadian aneh yang waktu malam-malam itu ya kan. Tapi kemudian berhari-hari setelahnya gejalanya itu kayak gejala keracunan. Jadi mereka berdua ini muntah-muntah loh. Sampai bener-bener isi perut itu kayak kekuras habis. Bahkan bapak itu sampai kerepotan lur. Tapi untungnya ada adik dari ibu dan saudara-saudara lainnya pada ikut bantu di rumah. Nah terus bapak itu cerita, bapak itu katanya si Mbah Kakung. Nah Mbah Kakung itu bilang kalau musibah ini itu bukan musibah biasa, tapi adalah kiriman dari pihaknya Pak Kades. Terus kenapa bukan bapak yang kena? Nah karena kata si Mbah, bapak itu punya semacam kayak penjaga gitu dari lahir. Jadi kiriman-kiriman dari Pak Kades itu pada mental, kenanya ke ibu sama Mbak Fitri. Bapak sempat mikir buat mundur aja, tapi sama ibu tuh nggak dibolehin karena memang sudah sejauh ini, ya kan Lur? Dan akhirnya bapak semangat lagi, terus dibantu juga sama temennya si Mbah Kakung yang bernama Mbah Tarno. Rumah keluarga Mbak Fitri itu diberikan semacam kayak pagar gaib gitu Lur. Mbak Fitri ini nggak tahu detailnya itu gimana karena pada saat itu bapak juga nggak menceritakan secara rinci. Seminggu sebelum pencoblosan, Mbak Fitri dengar dari ibu kalau teman-temannya bapak yang pada jadi tim ses itu pada mengalami kejadian-kejadian aneh. Dari yang mulai mereka ini tiba-tiba sakit, tiba-tiba kecelakaan, terus ada juga yang melihat penampakan-penampakan yang serem-serem gitu di rumahnya. Tapi mereka ini nggak gentar meskipun juga dapat serangan dari pihaknya Pak Kades. Mereka ini terus menguatkan tekad dan ibadah mereka itu dikencengin lagi. Puncaknya itu pada H-1 pencoblosan. Ini ada kejadian di mana Mbak Fitri itu masih ingat sampai sekarang, makanya ngirim cerita ini ke kita Lur. Nah, Mbak Fitri sama dua saudaranya itu lagi main monopoli di teras rumah. Jadi yang satu itu namanya Septi, seumuran sama Mbak Fitri. Yang satunya itu kelas 5 SD namanya Tika. Tiba-tiba itu ada angin kenceng banget ke sana. Gara-gara angin itu, uang-uangan itu pada berhamburan, berserakan, berantakan. Nah, Mbak Fitri itu mengutin uang-uang monopolinya sampai di pinggir teras rumah. Pas Mbak Fitri ambil uang monopolinya di situ, dia mendengar samar-samar ada suara kayak orang sesak napas. Tapi entah kenapa pada saat itu Mbak Fitri ini ada dorongan yang kuat banget untuk noleh ke arah pekarangan Lur. Karena penasaran banget ya, akhirnya Mbak Fitri ini terus noleh lah ke arah pekarangan. Dan tahu nggak apa yang ada di sana? Di sana ada orang, tapi kayak bukan orang, karena itu badannya kurus banget Lur, kayak cuman tulang sama kulit aja. Dan dia posisinya itu berdiri tapi pakai kedua tangan dan kedua kakinya. Nah karena gelap, Mbak Fitri ini melihat sosok itu tuh kayak laba-laba tapi besar gitu. Saking kagetnya Mbak Fitri itu sampai jatuh dan dia kepengen berteriak tapi tuh suaranya cuma tercekat sampai tenggorokan aja Lur. Sosoknya itu nggak ngapa-ngapain, kayak cuman diem aja gitu. Tapi Mbak Fitri di situ yakin betul itu tuh bukan bayangan atau cuman sekedar siluet pohon aja. Sampai akhirnya Mbak Fitri itu mendengar suara Tika yang lagi manggil-manggil namanya. Tapi dalam hati dia ini ngejerit Lur. Dalam hati dia ngejerit, tapi yang keluar itu kayak suara lolongan. Jadi kayak cuma gitu. Tapi matanya melotot ke arah si sosok itu karena masih ada di situ wujudnya. Nah Tika sama Septi yang ngeliat kondisinya Mbak Fitri itu langsunglah mereka mendekat dan goyang-goyangin badannya Mbak Fitri sambil manggil-manggil Mbak Fitri, Mbak Fitri, Mbak Fitri gitu kan. Karena Tika sama Septi itu kenceng banget suaranya, akhirnya bapak-bapak yang di dalam itu pada keluar semua, pada ngeliat ini di teras ada ribut-ribut apa gitu kan. Pada saat itu bapak itu langsung ngangkat tubuhnya Mbak Fitri kayak diberdiriin gitu, dan pas itu juga sosoknya menghilang. Setelah beberapa saat kemudian Mbak Fitri ini akhirnya bisa berpikir jernih lagi
dan langsunglah dia bercerita kepada bapak apa yang telah dia lihat di samping rumahnya. Hari pencoblosan pun tiba dan alhamdulillahnya semuanya itu berjalan dengan lancar, Lur. Beberapa kejadian aneh dan menyeramkan yang Mbak Fitri dan keluarga alami itu terbayar sudah dengan kemenangan bapak terpilih menjadi kepala desa dengan selisih 9 suara aja. Kalau kata si Mbah Kakung, sosok itu adalah makhluk peliharaannya pihaknya Pak Kades. Entah itu tujuannya untuk apa, yang jelas dia nggak baik gitu. Niatnya itu buruk karena memang wujudnya aja seabsurd dan semenyeramkan itu. Setelah itu Mbak Fitri juga nggak tahu nih nasib dari Pak Kades itu kayak gimana. Mantan Pak Kades ya. Karena pada saat itu beberapa hari setelah pelantikan Bapak menjadi kepala desa, si mantan Kades ini kemudian pindah rumah ke daerah lain. Oke Lur, begitulah cerita dari Mbak Fitri tentang pemilihan kepala desa di daerahnya. Nah gimana nih Lur, cerita kali ini menurut kalian kayak gimana? Komen coba di bawah. Atau kalian juga punya nih cerita-cerita tentang pemilu yang serem-serem kayak gini, boleh loh share ke kita ke alamat email atau nomor WA di bawah ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalau Nyong update video baru, sedulur bisa langsung nonton gak pakai lama. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, dah.